Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Qasasun Nabiyyin. Kitab Qasasun Nabiyyin al-juz'ul awal, juzuk yang pertama. Halaman 28. Ini judulnya malam ini Ahsanul Qasas. Cerita paling baik. Ahsan isim tafdhil nih. Hadza ahsanul qasasi. Ini yang paling bagus dari kisah-kisah. Qasas jamak kisatun. Kisatani qasas jamak taksir ya. Ahsanul qasas ini adalah yang paling bagus dari cerita-cerita. Semuanya bagus di cerita banyak faedah. Satu, ru'ya ajibatun. Satu, ru'ya ajibatun. Mimpi yang ajaib. Ajibah ini mu'annas dia ada tata anisnya kan. Jadi ru'ya juga berarti mu'annas. Karena naik kepada mu'annas kan mu'annas kan. Di ru'ya ajibah. Ya, artiin. Adik aja artiin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Yusufu waladan saghiran. Adalah Yusuf. Ayo bang, dekat lagi sini. Adalah Yusuf itu waladan saghiran. Seorang anak yang kecil. Karena Yusufu waladan saghiran. Adalah Yusuf itu seorang anak yang kecil. Yusufu isim kana, waladan khabarnya. Wa kana lahu ahada asyara akhan. Dan adalah bagi Yusuf itu ahada asyara 11. Apa 11 akhan saudara? Wa kana lahu adalah baginya Yusuf itu ahada asyara akhan 11 saudara. Saudara adik. Nabi Yusuf punya 11 saudara. Saudara itu bisa abang, bisa adik. Namanya juga saudara kan? Saudara besar berarti apa? Saudara kecil, adik. Cuma di sini nggak dijelaskan beliau punya saudara besar berapa, saudara kecil berapa. Dalam kitab lain diceritakan saudara besarnya 10, bapaknya 10. Punya saudara kecil satu adik. Namanya Bunyamin nanti kan? Nah, wa kana Yusufu gulaman jamila. Dan adalah Nabi Yusuf itu seorang gulam, seorang bocah, anak, seorang pemuda yang jamil. Jamil kalau untuk cewek cantik, untuk laki-laki ganteng. Yusuf kan laki-laki. Wa kana Yusufu gulaman jamila. Dan adalah Nabi Yusuf itu seorang gulam, seorang remaja yang jamil. Belum remaja, masih kecil. Seorang anak yang ganteng lah. Nah. Wa kana Yusufu gulaman zakiyah. Dan adalah Nabi Yusuf itu seorang anak laki-laki yang zakiyah, cerdik. Zaki cerdas. Zakiyah. Wa kana abuhu Ya'qubu yuhibbuhu aksara min jami'i ikhwatihi. Dan adalah bapaknya Nabi Yusuf. Siapa bapaknya? Ya'qub, Nabi Ya'qub itu yuhibbu. Kabarkan ya. Adalah bapaknya Nabi Yusuf yaitu Ya'qub itu yuhibbuhu. Mencintai ianya bapak huwakannya Nabi Yusuf aksara lebih banyak min jami'i ikhwatihi dari semua saudara-saudara. Ini bapaknya ini lebih cinta kepada Nabi Yusuf. Kok bisa anaknya dibeda-bedain? Karena perilakunya mungkin beda. Nabi Yusuf orang baik, sopan kan, cerdas lagi. Apa yang dibilang oleh bapaknya, ibunya didengarin kan? Kan sayang lah. Bukan berarti Nabi Yakub nggak sayang kepada anaknya yang lain, sayang juga. Sayang, semua juga disayang kan? Wakana abuhu dan adalah bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Yakub. Yakub kita badal ke Abu. Dan adalah bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yakub yuhibbuhu mencintai ia akannya Nabi Yusuf aksara lebih min jami'i dari semua ikhwatihi saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Artiin bang, zata lalaitin. Bang nggak ngaji jangan kendor. Artiin. Zata lailatin pada suatu malam. Zata lailatin ra'a Yusufu ra'a melihat oleh Nabi Yusuf ru'ya ajibatan
akan mimpi yang ajaib. Nah, zata lailatin pada suatu malam. Zata ini zaraf kita i'rab mansub dan asal patah. Mudhaf zata lailatin mudhaf ilaih. Pada suatu malam, ra'a Yusufu melihat oleh Nabi Yusuf ru'ya ajibatan akan mimpi yang ajaib. Apa mimpinya kok ajaib? Ra'a ahada asyara kaukaban. Melihat oleh Nabi Yusuf, fa'il ra'ahwa, ra'a. Melihat oleh Nabi Yusuf, ahada asyara akan 11. Apa ia 11? Kaukaban, bintang. Wara'a syamsa. Melihat oleh Nabi Yusuf akan matahari juga. Wal qamara dan bulan. Kullun yasjudu lahu. Bermula tiap-tiap. Tiap-tiap bintang, matahari, bulan itu yasjudu. Sujud ia tiap-tiap. Lahu baginya Nabi Yusuf. Ajaib kan? Mimpinya ajaib. Ra'a ahada asyara kaukaban. Melihat oleh Nabi Yusuf akan 11. Apa ia 11 bintang? Wara'a syamsa melihat oleh Nabi Yusuf akan matahari. Wal qamara akan qamar. Wa ra'ata qamara atah pada syamsa. Kullun yasjudu lahu. Bermula tiap-tiap. Bintang, matahari, bulan itu yasjudu. Sujud ianya tiap-tiap lahu baginya Nabi Yusuf. Pak Ipa kemana? Kenapa man ke sana mulu kalau ngaji? Ta'ajjaba Yusufus saghiru kasiran. Heran. Ta'ajjaba heran. Heranlah oleh Yusuf kecil. Nabi Yusuf ketika itu kan masih kecil. Ta'ajjaba Yusufus saghiru. Heranlah oleh Yusuf yang masih kecil. Kasiran, ta'ajuban yang kasir. Heran yang banyak. Heran banget, aneh. Aneh ajaib. Jadi mimpi itu ada benarnya juga, deh. Makanya kalau kita mimpi itu, kalau bisa diterjemahkan kadang-kadang benar. Gak bohong, saya ini buktinya mimpi Nabi Yusuf benar. Mimpi raja yang hidup pada Nabi Yusuf juga nanti benar. Mimpi melihat 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk. Nah, banyak mimpi-mimpi walaupun mimpi penjahat sekalipun banyak yang jadi fakta. Kayak mimpi siapa? Mimpi Fir'aun ya. Dia bermimpi kerajaannya akan diruntuhkan oleh seorang bocah dari Bani Israel. Makanya dia memerintahkan setiap orang hamil untuk dibunuh kan, anak-anak dibunuh kan. Faktanya benar. Makanya mimpi jangan diremehin, apalagi sebelum tidur kita wudhu dulu, baca qul huwallahu ahad, An-Nas, mimpi kan? Jadi benar. Mimpi ada harta karun misalkan, ya kan? Di bawah gunung Galunggung. Nah, Insya Allah. Jadi benar kan? Wama fahima hadhir ru'ya dan wama fahima dan tidak paham ia. Fahima fa'ilah fi'il yang tadi. Wama fahima dan tidak paham ianya Nabi Yusuf. Fa'ilnya huwa kembali ke Nabi Yusuf. Wama fahima dan tidak paham ianya Nabi Yusuf hadhir ru'ya akan ini mimpi. Ya namanya Nabi Yusuf masih kecil. Kaifa tasjudul kawakib wa syamsu wal qamaru lirajulen. Kaifa. Tahu kaifa? Siapa apa? Sifat. Kaifa tasjudul kawakibu. Bagaimana sujudlah oleh bintang-bintang. Wa syamsu dan matahari. Wal qamaru dan bulan lirajulen bagi seorang laki-laki. Kok bisa matahari, bintang, bulan sujud? Ini juga kita nggak paham sujudnya bagaimana sih? Apa kayak sujud orang sholat? Ya kan? Nah, yang penting. Tapi kalau kita lihat dari sajadah sujud. Dalam Quran sujud. Ya memang sujud. Nggak tahu kita Nabi Yusuf bagaimana kisahnya dalam mimpinya melihat matahari bulan tunduk kepadanya. Apa yang Nabi Yusuf lakukan ketika beliau sudah bermimpi dan beliau nggak paham mimpinya? Apa yang beliau lakukan? Nah, kita musyawarahkan, kita pergi ke orang-orang yang paham, datang ke kiai, ke ulama nanya. Ini Nabi Yusuf pergi ke bapaknya nih. Zahaba Yusufus saghiru ila abihi Yaquba. Pergilah oleh Nabi Yusuf yang kecil. Pergi kemana? Ila abihi. Kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Yakub. Nah, datang ke bapaknya. Konsultasi lah bahasa kita kan. Jangan memutuskan sendiri. Wahaka lahu hadhir ru'yal ajibata. Wahaka yahki. Dan menceritakan ianya Nabi Yusuf. Lahu. Baginya bapak. Wahaka lahu. Menghikayahkan, menceritakan oleh Nabi Yusuf baginya bapak. Akan apa beliau hikayahkan? Hadhir ru'ya akan ini mimpi yang ajaib. Beliau bercerita lah. Bercerita bagaimana beliau bermimpi. Di mana kisah beliau ini diabadikan oleh Allah dalam Quran, dalam surah Yusuf ini bunyinya nih. Qala berkata oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya abati, wahai wahai bapakku,
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya aku. Jadi inna anna ka anna huruf apa? Huruf nasa isim apa? Kabar. Inna kan taukid, kita udah tahu kan? Berarti benar-benar. Ini benar-benar aku. Ya abati wahai bapak aku, ini benar-benar aku. Beliau membaca itu untuk meyakinkan bapaknya. Inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat ahada asyara akan 11 bintang, wasyamsa dan akan matahari, wal qamara dan akan bulan. Ra'aituhum, aku melihat akan mereka semua, li sajidin, bagiku itu yang sujud. Aku melihat akan 11 bintang, syamsa atah kepada ahada. Aku lihat akan 11 bintang, bintang 11. Wasyamsya, aku lihat akan matahari. Wal qamara, aku lihat akan bulan. Ra'aituhum, aku melihat akan mereka semua. Bagiku yang sujud. Sajidin, sujud. Ini hum sebenarnya orang kan? Mereka laki-laki kan? Tapi kenapa ini bintang, matahari, bulan pakai hum? Mestinya hunna deh. Hunna itu untuk benda kan? Bisa untuk orang, bisa benda. Tapi kalau hum untuk orang yang berakal biasanya. Wahumahum mereka laki-laki. Ini ini alasannya begini nih. Karena sujud, sujud itu kan sifat manusia. Mestinya hanya orang-orang yang berakal yang bisa sujud. Makanya pakai hum. Itu nanti kita belajar kalau udah paham. Bapak, saya melihat dalam tidur ada 11 bintang, matahari, bulan, semuanya sujud kepada saya. Ma maknahu ya abi atau ma makna ya abi? Apa makna yang saya lihat itu wahai bapakku? Ceritakan. Wa kana abuhu Yaqubu nabiyan. Dan adalah bapaknya Nabi Yusuf. Siapa bapak Nabi Yusuf? Nabi Yakub itu nabiyan, seorang nabi. Apa reaksi Nabi Yakub? Fariha Yaqubu. Gembiralah oleh Nabi Yakub bihadhir ru'ya dengan ini mimpi tadi kasiran. Farhan kasiran, gembira yang sangat. Gembira banget, Masya Allah. Nabi Yakub itu udah paham nih, di calon pemimpin masa depan nih, ya kan? Calon Nabi. Waqala dan berkata ianya Nabi Yakub, Barakallahu laka ya Yusuf, Barakallah. Semoga memberkahi oleh Allah bagimu, wahai Yusuf anakku. Barakallahu laka ya Yusuf. Semoga memberkahi oleh Allah bagimu, wahai Yusuf. Fasayakunu laka sya'nun. Maka akan adalah bagimu sin saufa karena yakunu fasayakunu maka akan adalah bagimu itu sya'nun satu perkara besar. Sya'nun itu persoalan besar, akan jadi sesuatu di masa depan. Hadhihi ru'ya bisyaratun bi'ilmin wa nubuwah. Hadhihi ru'ya bermula ini apa? Ini mimpi. Hadhihi ru'ya bermula ini mimpi itu bisyaratun satu kabar gembira. Bisyarah itu kabar yang menyenangkan, mengembirakan. Wabashiril mu'minin. Ya Rasulullah beritahukan kepada orang yang beriman bi annalahumul jannah bahwa untuk mereka itu surga. Bisyarah itu kabar gembira. Hadhir ru'ya bermula ini mimpi itu bisyaratun satu kabar gembira. Bi ilmen dengan ilmu wa nubuwatin dan kenabian. Nabi aku udah paham nih. Nih Nabi Yusuf ini bakal jadi orang yang alim berilmu lagi seorang nabi. Ya. Ini kata Nabi Yakub. Ini mimpi isyarat itu kabar gembira dengan ilmu dan kenabian. Wa qad an'amallahu ala jaddika dan sungguh telah memberi nikmat. An'ama af'ala. Wa qad an'amallahu dan sungguh telah memberi nikmat oleh Allah ala jaddika kepada kakekmu. Siapa kakekmu? Ishak. Wa qad an'amallahu ala jaddika Ibrahim dan sungguh telah memberi nikmat oleh Allah kepada kakekmu. Siapa kakekmu? Nabi Ibrahim. Ini Nabi Yakub ini. Nabi Yakub kan anak Nabi Ishak. Nabi Yakub bilang, dulu Allah juga memberi nikmat yang banyak kepada kakekmu Ishak, seorang nabi. Sebelumnya juga Allah memberi nikmat kepada kakekmu juga Nabi Ibrahim. Ya kan? Buyut. Jadi jadun dalam masa itu kakek buyut sampai ke atas jadun semua. Tuh. Wa innahu yun'imu 'alaika wa yun'imu 'ala ali Yaqub dan sesungguhnya Allah itu yun'imu akan memberi nikmat ianya Allah kepadamu wa yun'imu dan memberi nikmat ianya Allah ala ali Yaqub kepada keluarga Yakub. Insyaallah Allah juga akan memberi nikmat kepadamu hai Yusuf, kepada keluarga Yakub semuanya kan. Nah, insyaallah ini keren banget cerita ini, Dek.
Ini kalau adik ada ikut-ikut wajib ceramah di sekolah, ini bahan ceritanya. Wa kana Ya'qubu syaikhan kabira. Adalah Yakub itu seorang kakek yang sudah besar, kakek tua, sudah tua. Wa kana Ya'qubu adalah Nabi Yakub itu syaikhan, seorang syekh, seorang kakek. Syaikhan itu laki-laki tua, kabiran yang sangat tua. Wa kana ya'rifu tabai annas, dan ada ianya Nabi Yakub itu ya'rifu. Tahu ia Nabi Yakub tabai annas akan tabiat-tabiat manusia. Yakub paham bisa membaca bahasa tubuh orang, tahu dengan melihat, oh ini akhlaknya baik, oh ini dari gaya bahasanya, gaya jalannya, kan, cara ngomongnya, oh ini orangnya ini orang tersesat kayaknya. Nah, tapi aku paham benar itu. Ini. Wa kana ya'rifu kaifa yaghlibu syaitan. Dan ada dari Nabi Yakub itu ya'rifu. Tahu ianya Nabi Yakub kaifa bagaimana mengalahkan oleh setan. Bagaimana menguasai oleh setan. Yaghlibu. Bagaimana menguasai oleh setan. Bagaimana setan menggoda seorang. Nabi tahu. Wa kaifa yal'abu syaitanu bil insan. Bagaimana bermainlah oleh si setan dengan manusia. Kaifa yal'abu syaitanu bil insan. Bagaimana bermainlah oleh si insan dengan manusia. Nabi Yakub paham banget. Karena itu Nabi Yakub pengen mengingatkan Nabi Yusuf, hati-hati. Ini mimpi jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Khawatir ada yang iri. Nah, ternyata memang terbukti kan? Perjuangan nih kita lanjut terus. Faqala, maka berkata ianya Nabi Yakub, ya waladi, wahai anak, ya waladi, wahai anakku Yusuf, la tukhbir bihadhihi ru'ya ahadan min ikhwatika. La tukhbir. Janganlah engkau memberitahu. Akhbara yukhbiru. Tukhbir. La tukhbir. Janganlah engkau mengkhabarkan. Janganlah engkau memberitahukan bihadhihi ru'ya dengan ini mimpi. Ahadan akan seorang pun. Min ikhwatika dari saudara-saudaramu. Ikhwah ini saudara. Akhun. Akhawani ikhwatun jamak. Jamak taksir. La tukhbir. Janganlah engkau memberitahukan dengan ini mimpi. Ahadan akan seorang pun min ikhwatika dari saudara-saudaramu. Mungkin saja Nabi Yusuf berkata, kenapa ya ayah, kenapa nggak boleh kasih tahu? Nah, ini alasannya nih, fa innahum yahsudunaka. Karena sesungguhnya mereka, saudara-saudaramu itu yahsudunaka, mereka iri kepadamu, iri mereka. Wa yakunu laka aduan, dan jadilah mereka bagimu itu musuh. Ketika mereka iri, kelihatan kamu bakal jadi orang yang punya kelebihan, mereka jadi musuhmu nanti. Pengen melenyapkan. Ya, insya Allah ceritanya. Ini kita katakan, ini cerita yang paling keren nih. Artinya begini, nah, Dek, ini pelajarannya begini. Tidak semua nikmat yang kita dapati itu boleh diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh. Ada yang boleh, ada nikmat yang boleh diceritakan, ada yang enggak. Misalkan kita nggak punya duit sama sekali, ya kan? Nggak usah diceritakan juga. Belum tentu juga kalau kita cerita orang bantu, malah orang menertawakan, senang. Begitu juga kalau orang lagi senang dapat nikmat kan, nggak harus diceritakan semuanya. Kadang menyebabkan orang iri, segala macam. Boleh diceritakan kepada orang-orang tertentu. Kayak kita sakit, boleh ceritakan ke dokter kan, dapat resep obat. Kita punya masalah, boleh kita ceritakan ke orang-orang, ke ayah kita atau ke teman kita yang kira-kira bisa memberikan solusi, bukan yang malah menertawakan. Nah, rasain ya kan? Nah, ya, itu. Nah, ini. Itu Nabi Yusuf itu kalau ada masalah ceritakan ke bapaknya. Luar biasa kan? Pelajarannya itu. Lanjut. Kedua, hasadul ikhwah. Ini kedengkian dari saudara-saudara. Ini pelajaran juga. Ternyata sesama saudara juga ada dengki iri. Tidak semua tidak seperti yang kita bayangkan. Semua saudara, adik, kakak, abang itu kompak semua kan? Ini anak Nabi ada irinya. Nah, tapi anjurannya kita harus saling membantu sama saudara, adik, abang kan? Kan ada yang senang, ada yang susah hidupnya. Kita bantu, saling membantu biar kuat. Itu mulai dari udah. Hmm? Itu dari awal iri. Gimana? Awal iri. Awal mulai iri. Enggak, dari zaman dulu udah ada iri. Masa anak Nabi Adam juga udah ada iri. Qabil Kayak sama Habil, ya kan? Qabil itu kan pembunuh ya. Dia iri karena kurbannya nggak diterima. Karena dia bukan memilih kurban yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Milih kambing kurus ya. Iya. Oh bukan apa? Tumbuhan dia. Dia tumbuhan segala macam. Sementara Habil dia memilih
domba yang paling baik kan? Nah itu, akhirnya membunuh saudaranya. Membunuh itu dosa besar. Susah masuk surga orang yang pernah membunuh. Harus benar-benar taubat. Nabi Yusuf mimpi umur berapa? Hmm? Yusuf mimpi umur berapa? Ini, dia kecil sekitar 8 tahunan. Nah, lanjut. Hasadul ikhwah ini kedengkian dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa kana Yusufu lahu akhun akharu min ummihi ismuhu Bunyamina. Wa kana Yusufu dan adalah Nabi Yusuf. Itu lahu. Baginya Nabi Yusuf itu akhun akharu, saudara yang lain. Adiknya maksudnya. Min ummihi dari ibunya. Ismuhu bermula namanya saudara itu Bunyamin. Artinya Nabi Yakub itu punya dua istri. Dari satu istri pertama punya 10 anak. Kemudian Nabi Yakub nikah lagi punya anak Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, dua orang nih kan. Adalah Yusuf itu baginya Yusuf itu akhun akharu saudara yang lain dari ibunya. Jadi Nabi Yusuf itu satu mak dengan Bunyamin. Ismuhu Bunyamin atau Binyamin ya di sini ya. Benyamin ya. Benyamin. Yang namanya itu Benyamin. Wa kana Yaqubu yuhibbuhuma hubban syadida. Dan adalah Nabi Yakub itu mencintai akan keduanya hubban syadida akan cinta yang sangat. Timbul pertanyaan di sini. Adalah Nabi Yakub itu mencintai akan keduanya akan cinta yang sangat. Kenapa si Nabi Yakub sangat cinta kepada dua ini? Karena dua orang ini masih kecil. Anak kecil kan butuh perhatian lebih besar. Yang lain udah pada gede-gede, udah besar, udah tua-tua, udah pada nikah. Siapa? Telat. Wa kana la yuhibbu mislahuma ahada. Dan ada Nabi Yakub itu la yuhibbu. Tidak mencintai ya mislahuma akan seperti keduanya ahadan seorang. Wakana dan ada yang Nabi Yakub itu la yuhibbu tidak mencintai ya mislahuma akan seperti keduanya ahadan seorang pun. Nah ini nggak ada seorang pun dari anak-anaknya yang disayang seperti keduanya. Nah, lanjut. Wakanal ikhwatu dan adalah saudara-saudara. Saudara siapa? Saudara Nabi Yusuf. Adalah saudara-saudara itu yang sudun. Mereka iri. Ya sudun jama'hum. Mereka iri Yusuf akan Yusuf bin Yamina dan akan Binyamin. Wah ini bahaya nih. Ayah lebih sayang kepada kamu nih daripada yang lain. Wa yaghdabuna dan marahlah mereka. Marahlah mereka. Ini keras nih ya. Kanu yakulun adalah mereka. Mereka saudara Nabi Yusuf itu yakulun. Mereka berkata, limadza yuhibbu abuna Yusufa bin Yamina aksara. Kenapa mencintai oleh bapak kita? Akan Yusuf dan akan Benyamin akan lebih banyak. Kenapa? Mencintai oleh bapak kita. Kenapa mencintai oleh bapak kita akan Yusuf dan Benyamin lebih besar? Kenapa? Mereka bagus sih bertanya seperti itu ya. Mestinya introspeksi diri. Mungkin mungkin kenapa kita nggak disayang? Mungkin karena kita akhlaknya kurang bagus, kurang sopan dalam bicara, malas, ya kan? Tidur mulu, sibuk main game misalkan. Kakak khatam-khatam game, kalau ngaji tidur mulu. Kan kita mestinya introspeksi kan? Nah, ini dia langsung menyalahkan. Ini dia anak-anak Nabi Yakub ini menyalahkan Nabi Yakub dan menyalahkan Nabi Yusuf dan Binyamin. Ya, padahal untuk mendapatkan cinta itu caranya bukan dengan begitu kan? Kita memperbaiki diri. Nah, ini ya bertanya lagi, walimada yuhibbu abuna Yusufa bin Yamina wa huma saghirani dhaifani. Dan kenapa? Limada, kenapa? Mencintai oleh bapak kita akan Yusuf, akan Binyamin, wahuma. Padahal keduanya itu saghirani kecil, dhaifani lemah. Kok anak kecil disayang sih? Ini kan aneh ya cara berpikirnya. Kok ini mana kecil banget kok disayang banget sih? Padahal kan lemah, nggak bisa memberi manfaat. Kita ini bisa kerja, ya kan? Ngebalakan kambing, angon onta, segala macam, potong rumput, nih itu membantu ayah. Kok kita malah kurang perhatian ayah? Justru anak kecil itu disayang. Nah, ini cara berpikirnya dia aneh. Padahal, ya, Nabi Yakub kan bijak. Artinya Nabi Yakub bukan nggak sayang kepada abang-abangnya. Cuma perhatiannya lebih besar kepada yang kecil. Namanya anak kecil butuh perhatian. Cuma abang-abangnya salah paham. Masa udah gede dijadikan kayak anak kecil terus, dipeluk terus, dibawa kemana-mana terus, ya kan?
Diboncengin naik sepeda misal. Nah, ini salah paham nih. Ini pelajaran. Limadza la yuhibbuna misla Yusufa bin Yamina? Limadza kenapa? La yuhibbuna tidak mencintai ianya bapak akan kita. Yuhibbu failnya ke huwa kembali ke Nabi Yakub. Limadza la yuhibbuna? Kenapa tidak mencintai ianya Nabi Yakub, ianya ayah akan kita? Misla Yusufa seperti Yusuf dan Benyamin. Nahnu syubbanun. Padahal kita itu pemuda-pemuda, aqwiya'u yang kuat-kuat. Nahnu mubtada. Nahnu syubbanun aqwiya. Padahal bermula kita itu pemuda-pemuda yang kuat, gagah. Hadza amrun ajib. Ini perkara yang sangat mengherankan, kata saudara Nabi Yusuf ya. Ini ada 10 orang kompak banget nih, kayak satu klub bola gitu, musyawarah pengen membunuh orang. Masya Allah, ngeri juga. Tapi pada akhirnya abang-abang Nabi Yusuf ini taubat, taubat. Pada akhirnya taubat mohon ampun kan. Dia menyadari kesalahannya. Nih lanjut dulu. Sampai khatam nih, 30 halaman lagi. Besok nggak sekolah kan? Libur kan? Berapa hari libur? 4 hari ya? Mana ada 3 sampai Senin. Besok Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari sama hari nih. Masya Allah. 4 hari khatam nih dia. Wa kana Yusufu waladan saghiran. Artinya enggak. Dan adalah itu anak yang kecil. Fahakar ru'ya li ikhwatihi. Maka menceritakan ianya Nabi Yusuf akan mimpi tadi li ikhwatihi bagi teman-temannya. Ini Nabi Yusuf lupa kayaknya. Namanya anak kecil ya. Anak kecil kan suka cerita. Punya apa-apa juga cerita. Punya mobil remote di rumah cerita. Ya kan? Jadi padahal Nabi Yakub udah bilang ke Nabi Yusuf jangan cerita-cerita ya. Fahakar ru'ya maka menceritakan ianya Nabi Yusuf ar-ru'ya akan mimpi li ikhwati bagi abang-abangnya. Wa ghadibal ikhwatu jiddan dan marahlah oleh saudara-saudara jiddan, marah-marah sangat. Lama sami'ur ru'ya manakala mereka mendengar akan mimpi. Washtadda hasaduhum dan bertambah-tambah sangatlah kedengkian mereka. Ishtadda fi'il madhi. Hmm? Marah dia. Ini menunjukkan nih Yusuf nih bakal jadi orang hebat nih nanti di depan. Nah, ini kita ketinggalan nih. Ini harus dilenyapkan nih kayaknya nih. Ya, ini ya nggak boleh kita bilang kurang ajar juga. Emang kurang ajar sebenarnya. Kan dosa membunuh orang kan. Malah Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur kan dosa berarti. Yang pada akhirnya emang diampuni. Semua dosa juga kalau kita tobat Allah ampuni kan. Tapi ini kan jahat. Coba nonton film dalam versi bahasa Arab. Sedih banget kita lihat. Ini kayak nggak ada yang mikir 10 orang itu ya. Ada yang baik satu nanti. Tapi dia ikut juga. Gini masalahnya. Ini kayak sistem begitu kita berteman dengan teman-teman yang jahat, walaupun ada orang yang baik, kadang kebaikan itu kalah, ya kan? Terpengaruhi kan? Makanya komunitas itu perlu. Dan hati-hati kita memilih komunitas kalau salah pilih teman. Walaupun kita baik, kita yang diseret. Ya, bukan kita yang menarik teman jadi baik, bukan. Nah, itu. Wajitama al ikhwatu yauman. Berkumpullah oleh saudara-saudara itu pada suatu hari. Ini musyawarah nih, ijtama. Wajitama al ikhwatu berkumpullah oleh saudara-saudara Nabi Yusuf yauman pada suatu hari. Waqalu dan mereka berkata, Uqtulu Yusufa. Ngeri kan? Bunuh olehmu akan Yusuf. Makanya zaman sekarang juga banyak orang yang saling bunuh. Dari zaman dulu udah ada. Uqtulu Yusufa. Bunuh olehmu akan Yusuf. Awit torahuhu atau lemparkan olehmu akan dia. Itrahu. Buang olehmu akan dia. Ardan ba'idah akan bumi yang jauh. Ada 2 pilihan nih. Bunuh Yusuf atau buang ke bumi yang jauh biar nggak tahu rumah lagi nggak bisa pulang. Lama-lama juga meninggal sendiri. Ya, kalau dibuang di hutan misalkan kan. Nah ini pendapat nih kayaknya penjahat. Hina izin ketika itu Yusuf sudah kita bunuh, kita buang dia ke bumi yang jauh. Yakunu abukum lakum khalisan. Adalah bapakmu bagimu itu yang ikhlas. Mana yang ikhlas yang murni perhatiannya jadi fokus kepada kalian dulu. Nah, ini kayak laki-laki punya 2 istri biasanya. Biar suaminya sayang ke dia, dia cari pembunuh bayaran kan untuk membunuh istrinya yang satu. Padahal salah cara. Mestinya memperbaiki diri, akhlak segala macam. Nah itu. Ketika itu adalah bapak kamu, itu bagimu itu yang ikhlas. Fokus murni.
Wa yakunu hubbuhu lakum khalisan. Dan adalah cintanya bapak bagimu itu yang ikhlas, yang murni. Biar bapakmu cuma menyayangi kalian semua. Qala ahaduhum, berkatalah salah satu dari mereka. Nah, dari 10 orang tadi. Ini Bunyamin nggak ikut nih, masih kecil banget. Nggak ikut yang 10 nih. Lah, jangan dibunuh. Jangan. Ini punya rasa kasih sayang dikit. Bal alquhu fi bi'rin fi tariqin. Tetapi campakkan olehmu akan dia dalam satu sumur. Fi tariqin, di jalan. Buang aja ke sumur. Ya'khudhu ba'dul musafir, ini akan mengambil akannya oleh sebagian orang musafir. Jadi pendapat salah satu ini buang ke sumur. Kenapa ke sumur? Kalau dibuang bukan di sumur, itu di bumi yang banyak serigala di situ. Itu daerah tempat tinggal Nabi Yusuf itu banyak serigalanya, dan langsung dimakan serigala, sama aja kayak dibunuh. Jadi penting campak ke sumur, ada sumur tua di daerah itu, di dekat jalan. Musafir-musafir yang lewat biasanya mampir ngambil air. Jadi begitu ngambil air nanti kan lihat nih ada bocah. Ya ambillah, nanti dia dijual atau bagaimana. Ah, itu pendapatnya. Lah, jangan dibunuh. Bal alquhu, campakkan olehmu akan dia dalam satu sumur di jalan yang akan mengambil akannya Yusuf oleh sebagian orang musafir. Wafaqa alaihi, dan muafakat, setuju. Wafaqa, dan setuju kepadanya salah satu tadi ahadum jami'ul ikhwah, oleh semua saudara yang lain. Oke lah kalau begitu. Tinggal sekarang caranya bagaimana? Bagaimana cara mengambil Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu selalu bersama ayahnya, dipantau terus, nggak bisa lepas. Nempel gitu. Maksudnya selalu dipantau kan? Nah, Nggak kemana-mana kan? Nggak main-main dia, nggak. Selalu di rumah sama ayahnya. Ayahnya cerita mungkin ya, cerita tentang Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nggak kemana-mana. Jadi kan, kalau dalam cerita, abang-abang Nabi Yusuf ini berpikir bagaimana cara mengajak Yusuf main, ikut main. Nanti di sanalah baru kita bikin skenario seolah-olah Yusuf itu dimakan serigala. Ini bikin cara nih. Ini. Wafdu ila Ya'qub. Pelajaran ketiga, wafdun ila Ya'qub, utusan kepada Ya'qub. Jadi mereka nih kirim utusan nih. Kirim utusan cara mempengaruhi Nabi Yusuf. Walammat tafaku ala hadar ra'i. Manakala sepakatlah mereka semua kepada ini pendapat. Walammat tafaku, manakala sepakatlah mereka semua kepada ini pendapat. Apa ini pendapat? Pengen bunuh atau pengen buang? Ja'u ila Ya'qub, datanglah mereka kepada Nabi Ya'qub. Datang ramai-ramai ke ayah kan? Wa kana Yaqubu yakhafu ala Yusuf kasiran. Adalah Nabi Yakub itu takut ia kepada Yusuf nisbah banyak. Mana takut, khawatir. Adalah Nabi Yakub itu khawatir ya kepada Yusuf akan kekhawatiran yang banyak. Beliau nggak pernah jauh seperti cerita tadi, nggak pernah jauh dari Nabi Yusuf. Karena beliau udah membayangkan nih saudaranya bakal iri. Nah, ini. Wa kana ya'rifu. Ada ianya Nabi Yakub itu yang arifu. Tahu ya Nabi Yakub annal ikhwata, bahwa sungguh abang-abangnya itu yahsuduna, iri oleh mereka akannya Nabi Yusuf. Fala yuhibbunahu, dan mereka tidak mencintai akannya Nabi Yusuf. Tahu. Nabi 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 Yakub tahu, makanya Nabi Yakub dari awal udah wanti-wanti. Mimpinya jangan ceritain. Nanti mereka iri. Nah, terus kenapa tetap diizinin? nah inilah udah diminta-minta terus. Nanti dirayu terus panjang berkali-kali kalau dalam kisah yang lain kan. Berkali-kali, masa sih nggak dikasih izin, adik mau main. Kan senang nanti. Kami main-main, adik jaga baju segala macam. Kami mau berenang lah, panjang lah ceritanya kan. Akhirnya kan ayahnya nggak enak juga. Ya udah pergilah. Nah, kayak sinetron. Ini kayak sinetron ceritanya. Wa kana Yaqubu la yursilu, dan adalah Nabi Yakub itu la yursilu, tidak melepaskan ia, tidak mengirim ia akan Nabi Yusuf ma'al ikhwah, bersama saudara-saudaranya. Nabi Yakub itu tidak pernah membiarkan Nabi Yusuf main bersama saudaranya. Alasannya pertama begini, karena mainnya jauh zaman dulu. Mainnya di hutan sambil ngembala kambing. Di hutan itu banyak serigala. Nabi Yusuf masih kecil. Oke lah abang-abangnya kuat melawan serigala kan. Khawatir Nabi Yusuf nanti. Pas mereka lari, Nabi Yusuf tinggal paling belakang. Habis diambil serigala kan. Oh, berarti Umur masih 6 tahunan. Kecil. Nah, kan banyak juga sekarang ayah-ayah sekarang punya anak 3. Misalkan mau jalan-jalan kemana kan. Orang yang kecil nggak usah ikut. Ntar kepleset lah pas naik gunung ini itu. Wa kana Yusuf yal'abu ma'a akhihi. Dan adalah Nabi Yusuf itu bermain ya bersama saudaranya.
adiknya nih, Binyamin. Nabi Yusuf selalu bersama adiknya. Adalah Nabi Yusuf itu bermainnya bersama saudaranya. Wala yadhabu ba'idan dan tidak pergi ya jauh-jauh, nggak jauh-jauh, sekitar-sekitar rumah aja. Wa kanal ikhwatu ya'rifuna dzalik dan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf tahu oleh mereka akan demikian. Walakinnahum azamu ala syari. Tetapi mereka saudara itu azamu. Mereka punya tekad ala syari atas keburukan. Punya rencana jahat. Makar. Dikit lagi sampai habis cerita ini. Banyak. Qalu berkata mereka saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya abana wahai bapak kami. Ya abana wahai bapak kami. Limadza la tursilu ma'ana Yusuf? Limadza? Kenapa? La tursilu enggak engkau lepaskan. Tursilu engkau kirim engkau lepas. Kenapa engkau enggak melepaskan bersama kami akan Yusuf? Kenapa enggak boleh Yusuf main bersama kami? Ini abangnya pintar banget dek ceritain nih. Kalau pulang setiap hari ceritain. Waduh, enak banget kami main-main tadi. Naik-naik bukit misalkan kan. Ditambah-tambah lah. Kalau zaman sekarang ada air terjun, kita bisa berenang kan. Ceritain biar menarik. Biar hati Yusuf terpengaruh. Kalau Nabi Yusuf yang minta izin sendiri ke bapaknya, pasti dikasih izin. Ayah, kasih izin mau main kan? Dikasih. Ini Nabi Yusuf nggak tertarik. Yang tertarik justru abangnya. Nah, ini ada rekayasa nih, kayak mau pemilu. Masya Allah. Kalau mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, limada? Kenapa lah tursilu engkau nggak mengirimkan bersama kami akan Yusuf? Mada takhafu? Apa sih yang kau takutkan? Apa yang kamu takutkan? Kami ini 10 orang kuat-kuat nih. Ya, bisa melawan gajah misalkan kan. Huwa akhunal aziz. Dianya Yusuf itu akhunal aziz. Saudara kami yang mulia. Ini cara merayu nih. Kan puji dulu. Huwa akhunal aziz. Dia itu saudara kami yang mulia. Wa akhunas sagir. Saudara kami yang kecil. Wa nahnu abna'u abin. Dan bermula kami itu anak-anak dari satu bapak. Kan kita saudara. Gak mungkin saling menyakiti. Ya, bisa banget kan? Nah, wa nahnu abna'u abin, kami ini anak-anak dari satu bapak. Wal ikhwatu daiman yal'abuna jami'an. Dan bermula saudara-saudara selama-lama itu yal'abun, mereka main bersama-sama. Biasanya adik kakak kan main bareng-bareng. Falimadza la nadhhabu nahnu wa nal'abu jami'an. Maka mengapa kami tidak pergi? Kami, penguat. Falimadza la nadhhabu. Maka mengapa kami tidak pergi oleh kami? Wa nal'abu jami'an dan kami bermain bersama-sama. Nah, ini beliau mengutip ayat dalam surat Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Arsilhu. Bebaskan olehmu wahai ayah akannya Yusuf bersama kami besok gadan. Yarta. Bersenang-senang ia wa yal'ab bermain-main ia. Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami baginya Yusuf benar-benar orang yang menjaga. Perhatikan nih. Kalau orang bohong biasanya pakai penguat banyak banget. Ya kan? Kita bohong nih, nipu orang. Misal ya, jangan kita. Jadi gini, itu ciri-ciri pembohong biasanya terlalu banyak bersumpah, berjanji, udah punya utang, mau nggak mau bayar. Benar-benar. Inna itu kan huruf tokit. Asal isim rafa khabar. Lam ini juga huruf tokit nih. Jumlah ismiyah, tokit lagi. Ayah, benar-benar, yakinlah, benar-benar, 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 benar-benar kami akan menjaga Yusuf. Jadi orang itu kalau ngomong begitu ada dua kemungkinan. Ada benar-benar pengen meyakinkan kita, ada yang ada niat jelek di baliknya. Sehingga penguatnya perlu banyak banget kan. Nah ini makanya kita hati-hati juga. Nih, kita harus belajar bahasa ini, cara memahami. Wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami, wahai ayah. Khusus, lahu ini. Khusus bagi Yusuf. Lahafidun. Benar-benar akan menjaganya. Nah, Wakana Yaqubu syaikhan kabira dan adalah Nabi Yakub itu seorang syaikhan kabira, seorang syekh yang sudah tua. Wakana Yaqubu akilan haliman adalah Nabi Yakub itu seorang yang berakal lagi yang halim. Halim itu sangat penyabar. Wakana Yaqubu la yuhibbu ayya'buda minhu Yusuf, ayyab'uda minhu Yusuf. Adalah Nabi Yakub itu tidak suka ia ayyab'uda bahwa jauh darinya oleh Yusuf. Nabi Yakub juga nggak mau jauh dari Nabi Yusuf, khawatir. Itu sama kayak seorang ayah, seorang ibu kan. Sebentar hilang anaknya kan khawatir. Pak kemana sih nggak ada, kemana nih perginya? Jangan-jangan ke jalan tadi ditabrak motor lah, macam-macam lah. Nah, Nabi Yakub juga begitu, khawatir banget.
Wa kana yakhafu ala Yusuf katsiran. Ada ianya Nabi Yakub itu takut ia terhadap Yusuf banyak. Banyak takut, khawatir banget. Faqala li abnaihi, maka berkata ianya Nabi Yakub bagi anak-anaknya. Nah, Nabi Yakub nggak ada, susah juga Nabi Yakub mencari alasan untuk tidak mengizinkan. Akhafu ayya'kulahu dzi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku takut bahwa memakan akannya Yusuf oleh serigala. Karena itu bumi banyak serigala. Akhafu ayya'kulahu dzi'bu. Aku takut bahwa memakan akannya Yusuf oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun. Padahal bermula kalian darinya Yusuf itu yang lalai. Sementara kalian sibuk bermain, aku khawatir serigala makan Yusuf. Nah, ini juga pelajarannya nih. Dari ucapan itu nanti mereka menggunakan kata-kata itu untuk membuat kebohongan. Baru nanti pas balik kan, benar bahai bapak aku apa yang kau khawatirkan terjadi. Benar Yusuf dimakan serigala. Padahal enggak. Nah, itu diambil dari kata-kata awal, dimanipulasi. Nah, inilah. Qalu mereka berkata, anak-anak Nabi Yusuf yang Nabi Yakub yang lain berkata, abadan selama-lama. Maksud selama-lama nggak mungkin terjadi itu ayat. Nggak mungkin terjadi Yusuf dimakan serigala. Kaifa ya'kuluhu dzi'bu wa nahnu hadirun. Bagaimana bisa memakan akan dia oleh serigala padahal kami itu yang hadir. Kan kami mantau terus. Kaifa ya'kulu bagaimana memakan ianya serigala akan Yusuf. Wa nahnu syubbanun aqwiya. Kami ini pemuda-pemuda yang kuat nih, sombong benar nih ya. Kuat nih. Wa adzina Yaqubu li Yusuf dan memberi izin oleh Nabi Yakub bagi Yusuf. Sukses mereka. Sukses mereka mempengaruhi Nabi Yakub agar diberi izin untuk main bersama Nabi Yusuf. Di kisah selanjutnya mereka menuju hutan belantara kan. Panjang lebar di sana terjadilah apa yang terjadi. Insya Allah. Nih kita kagak nyerap nih maknain doang. Nah, keren banget nih kita nih. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' sallallahu alaihi wa sallam. Cukup nih ngajinya.